Lu pernah nggak sih jalan-jalan ke suatu kota lewat jalan protokol yang rame banget, tapi di satu sudut ada bangunan tua yang diem aja. Kayak dia ada di dimensi lain. Orang lalu lalang, klakson saut-sautan, tapi rumah ini hening. Di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, ada satu rumah kayak gitu. Lampu terasnya nyala siang bolong, halamannya sepi. Catnya putih kusam khas bangunan Belanda. Kalau lu bukan orang sana, atau lu nggak jeli lihat pelang di depannya, lu pasti bakal nyangka ini cuma rumah kosong biasa atau bekas kantor dinas yang udah nggak kepake. Tapi bro, kalau tembok rumah ini bisa ngomong, dia bakal cerita soal dua otak paling jenius yang pernah dimiliki Republik ini. Yep, ini adalah rumah tempat Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di penjara. Bukan di Bovan di Goel, bukan di Banda Neira, tapi di Sukabumi, tepat di jantung Jawa Barat. Dan yang bikin gue sedih sekaligus alasan kenapa video ini gue buat lu semua di Wahyu Penakluk adalah nasib rumah ini sekarang. Sepi, kosong, dan kayak terlupakan. Padahal, disinilah hari-hari terakhir mereka sebagai tahanan Belanda sebelum Jepang datang dan enggobrak-enggobrik semuanya. Hari ini, gue bakal ajak lu bedah tuntas. Dari mulai arsitekturnya yang unik, kisah pelarian dramatis Hatta Syahrir, sampai bisa nyampe ke sini. Sampai misteri kenapa rumah bersejarah ini malah sepi peminat. Siapin kopi lu. Hilux Bentah. Kita mundur ke tahun ke 1942. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, gua harus kasih lu konteks dulu. Kenapa Sukabumi? Kenapa tahun 1942? Jadi gini, awal tahun 1942 itu adalah masa-masa paling chaos buat pemerintah Hindia Belanda. Bayangin aja, lu jadi Belanda nih, lu udah ratusan tahun jajah Nusantara, tiba-tiba ada saudara tua dari utara Jepang yang datang bawa pedang samurai dan pesawat tempur. Jepang udah nyapu bersih Pearl Harbor, udah masuk Tarakan, udah masuk Palembang. Belanda panik bro, bener-bener panik. Mereka tahu kekuasaan mereka udah di ujung tanduk. Nah, di tengah kepanikan itu, Belanda masih sempet-sempetnya mikirin tahanan politik VIP mereka. Siapa lagi kalau bukan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Waktu itu, dua bapak bangsa ini lagi dibuang di Banda Neira, Maluku, tempat yang indah banget, tapi jauh dari mana-mana. Belanda mikir gini, kalau Jepang masuk Banda Neira dan nemuin Hatta sama Syahrir, terus mereka dibebasin, kelar hidup kita. Mereka pasti bakal diajak kerjasama buat ngelawan Belanda. Jadi, di tengah hujan peluru dan ancaman serangan udara, Belanda mutusin buat mindahin aset berharga ini ke Pulau Jawa. Operasi pemindahannya itu nggak main-main, dramatis banget, kayak film action. Tanggal 1 Februari tahun 1942, Hatta dan Syahrir diangkut pakai pesawat Catalina, pesawat amfibi gitu dari Banda Neira ke Surabaya. Lu bayangin, terbang di atas laut yang lagi jadi zona perang. Salah dikit, ditembak zeronya Jepang, tamat riwayat proklamator kita. Nyampe Surabaya, mereka cuma nginep semalam. Besoknya langsung naik kereta api ke Jakarta. Sampai Jakarta, mereka nggak dikasih napas, langsung diangkut lagi pakai mobil. Tujuannya kemana? Ke sebuah kota yang dianggap Belanda paling aman, paling polisi banget, dan udaranya enak, Sukabumi. Mereka nyampe tanggal 4 Februari tahun 1942. Dan disinilah, di rumah Jalan Bayangkara yang sepi tadi, mereka ditempatkan. Sekarang kita balik ke masa kini. Gue ngebayangin pas Randy Wirayuda dari Historia, itu sumber referensi kita kali ini, datang ke sana, siang-siang, 12 Februari tahun 2019, suasananya hampir 1 jam nunggu cuma buat bisa masuk. Nggak ada penjaga standby di depan gerbang nyambut tamu. Sepi. Akhirnya setelah kontak sana-sini, gerbang dibuka. Apa yang lu lihat? Rumah ini arsitekturnya unik bro. Gaya kolonialnya kental banget. Tapi kalau lu perhatiin detailnya, ini sebenarnya konsep twin house atau rumah kembar. Jadi seolah-olah ada dua rumah yang identik, terus ditempel jadi satu. Ada dinding pemisah di bagian belakang. Kenapa bentuknya gitu? Karena dulunya, rumah ini emang didesain buat pejabat atau perwira. Menurut peneliti sejarah Irman Firmansyah dari komunitas Kipahare Sukabumi, rumah ini dibangun tahun ke 1926. Ini zaman-zaman lagi boomingnya pembangunan infrastruktur kolonial di Jawa Barat. Awalnya, rumah ini dipakai sama inspektur polisi Belanda. Wajar. Karena kawasan Jalan Bayangkara ini emang dari dulu kompleksnya polisi. Di sebelahnya itu ada sekolah pembentukan perwira Stupa Polri. Dulu, sekolah polisi ini pindahan dari Bogor. Jadi, lu bayangin ya, Hatta sama Syahrir itu ditaruh di kandang macan sebenarnya. Mereka dikelilingi sama polisi-polisi Belanda.
Kiri kanan asrama polisi, depan jalan protokol polisi. Belanda ngerasa ini tempat paling aman isolasi buat nahan mereka. Coba lu lihat foto ini tahun 1928. Mirip banget kan gayanya? D.R. Vogel, salah satu tokoh yang ngasih masukan pembangunan Sukabumi dulu, sampai punya nama jalan di sini, Vogelweg. Nah, rumah ini dulu ada di ujung jalan itu. Terisolir, sunyi, dingin, cocok banget buat tempat buangan. Pas kita masuk ke dalam, zong, kosong bro. Nggak ada kursi antik, nggak ada meja kerja, nggak ada lemari buku. Cuma ada beberapa foto Hatta, Djahrir, sama Soekarno ditempel di dinding. Udah, itu doang. Kata Ibu Mulyani, juru pelihara di sana, ya emang dari dulu kosong begini. Saya udah 11 tahun di sini juga begini-begini aja. Sedih nggak sih dengernya? Rumah yang nampung dua pendiri bangsa, rasanya kayak gudang kosong. Tapi untungnya, Bung Hatta itu manusia dengan ingatan fotografis. Lewat memoir beliau yang judulnya Menjana Iskarir, kita bisa mereka ulang apa isi rumah ini tahun ke-1942. Hatta inget detailnya gila banget. Menurut Bung Hatta, rumah ini dibagi dua. Sisi kiri itu wilayahnya Djahrir. Di sana ada anak-anak angkatnya Djahrir, juga Mimi dan Lili. Sisi kanan itu wilayahnya Bung Hatta. Di kamar depan. Ruang tamu mungkin ya. Ada satu zici itu loh, set kursi duduk santai, meja segi 8, dengan 4 kursi, dan 1 dipan. Masuk ke kamar tidur, udah ada tempat tidur lengkap sama kelambunya. Zaman dulu nyamuknya ganas kali ya. Di ruang belakang, ada meja makan kecil dengan 2 kursi. Dan yang paling canggih buat ukuran tahun 1942, rumah ini udah full elektrik. Lampunya udah listrik, bukan lampu minyak lagi. Air ledeng bro, bukan limbah di sumur. Ini nunjukin kalau rumah ini emang fasilitas VIP buat pejabat Belanda awalnya. Di rumah inilah mereka menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan. Ngapain aja? Ya diskusi, baca buku, sambil dengerin radio sembunyi-sembunyi, buat tahu perkembangan perang. Suasananya pasti mencekam. Di luar sana Jepang makin dekat, Belanda makin panik, tapi di dalam rumah ini ada furnitur lengkap, air ngalir, dan 2 tokoh bangsa yang lagi nunggu takdir. Ada satu cerita unik pas mereka dipindah ke sini. Waktu Hatta dan Djahrir tiba di Jawa, rumor langsung nyebar liar di masyarakat. Gosipnya, Hatta dan Djahrir dibebasin Belanda. Ini bikin pemerintah Belanda gerah. Mereka sampai harus bikin klarifikasi di koran Batavia East Nieuwsblad tanggal 9 Februari tahun 1942. Isinya kira-kira gini. Woi, jangan adi-ngadi. Hatta sama Djahrir itu ditempatin di rumah aman di Sukabumi. Statusnya masih tahanan. Mereka nggak bebas. Belanda gengsi banget, takut dianggap lemah kalau ngelepasin musuh politiknya. Tapi takdir berkata lain. Cuma sebulan setengah mereka di Sukabumi. Maret tahun 1942, Jepang resmi menguasai Jawa. Belanda game over. Hatta dan Djahrir akhirnya dibawa balik ke Jakarta. Dan babak baru perjuangan dimulai di bawah pendudukan Jepang. Setelah mereka pergi, nasib rumah ini gimana? Balik lagi. Jadi rumah dinas polisi. Instruktur senior sekolah polisi tinggal di sini. Tahun demi tahun berganti. Rumah ini sempat jadi kumuh, jelek, nggak keurus. Baru tahun 1990-an, rumah ini ditetapkan jadi cagar budaya. Ada perjanjian 3 pihak. Pemkot Sukabumi, BPCB Banten, sama Stukpa Polri, karena tanahnya punya Polri. Kesepakatannya, polisi boleh pakai rumah ini, asal nggak ngubah bentuk aslinya. Makanya, bentuk luarnya masih otentik banget sampai sekarang. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir. Kenapa rumah secantik ini, dengan sejarah seberat ini, sepi peminat? Jujur, ini PR pekerjaan rumah gede buat kita semua. Buat Pemkot, buat Dinas Pariwisata, dan buat kita sebagai konten kreator dan penikmat sejarah. Sayang banget kalau cagar budaya cuma jadi pelang nama. Bayangin, kalau rumah ini diisi replika furnitur sesuai ingatan Bung Hatta tadi. Bayangin, kalau ada diorama atau audio visual yang nyeritain ketegangan bulan Februari tahun 1942 itu, pasti bakal jadi destinasi wisata sejarah yang keren banget di Sukabumi. Tapi faktanya sekarang, kalau lu kesana, lu cuma bakal nemu ruang kosong dan kebingungan. Jadi, buat lu warga Wahyu Penakluk yang lagi main ke Sukabumi, cobain deh, mampir ke Jalan Bayangkara, tengok rumah ini. Walaupun kosong, seenggaknya kehadiran lu di sana ngasih sinyal bahwa kita nggak lupa, bahwa kita peduli. Karena bangsa yang besar itu
Bukan cuma yang bisa ngebangun gedung pencakar langit, tapi yang bisa ngejaga rumah tua tempat para pendirinya pernah bermimpi. Segitu dulu cerita dari gua soal rumah tahanan Hatta Syahrir di Sukabumi. Kalau lu punya info tambahan, atau lu orang Sukabumi yang tahu cerita mistis atau cerita unik soal rumah ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita makin semangat gali sejarah yang terkubur. Gue Wahyu Penakluk, sign out. Assalamualaikum.